Saat ini saya akan mengajar adik-adik sekalian di mata pelajaran IPAS. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Nur Wahyu. Di sini saya akan mengajar kalian di kelas 10. Persiapkan diri kalian. Kemudian inilah Bapak yang akan mengajar kalian. Saya berharap kerjasamanya selama 1 tahun ini kita akan belajar pembelajaran IPAS, dan jangan lupa untuk selalu semangat dan tetap. Baik, itu saja perkenalan diri. Bapak di sini selaku guru di SMP Kesatuan Kebutuhan mengambil mata pelajaran IPAS di kelas 10. Semua kelas 10, selamat datang di kelas Bapak. Baik, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama. Di sini dalam pembelajaran IPAS, mata pelajaran yang pertama kita akan mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Tujuan antara lain yang akan kalian dalami dalam bab ini antara lain yaitu yang pertama, menjelaskan tentang ekosistem dengan bahasa sendiri sesuai dengan pemahamannya melalui penelusuran dari buku dan internet. Jadi nanti kita akan pertemuan mendatang, kalian akan memahami tentang ekosistem, kemudian kalian baca dari buku, internet, ataupun sumber belajar yang lain. Kemudian kalian presentasikan atau kalian bahasakan sendiri bagaimana tentang ekosistem tersebut sehingga kalian dapat memahami akan ekosistem tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan komponen ekosistem serta mengelompokkan beberapa contoh termasuk komponennya. Di sini komponennya apa saja yang dalam ekosistem itu, abiotik, biotiknya, ataukah hal-hal yang lain yang ada di dalamnya yang mempengaruhi ekosistem tersebut. Kalian dapat menjelaskan apa saja itu, dan semoga dengan memahami itu kalian dapat mengetahui faktor-faktor yang akan mempengaruhi suatu ekosistem. Adapun tujuan yang lainnya yaitu yang selain yang tadi disebutkan, menganalisis hubungan antara makhluk hidup serta lingkungannya berdasarkan pengamatan terhadap lingkungan. Kalian nanti akan memahami lingkungan dari yang tadi ekosistem, kemudian hubungannya antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya dalam satu lingkungan tersebut, apakah dia memiliki pengaruh atau gimana, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan berdasarkan pengamatan terhadap lingkungan. Jadi apa saja masalahnya yang tadi disebutkan sebelumnya sehingga lingkungan tersebut jadi seimbang atau tidak seimbang berdasarkan hal itu. Jadi kalian dapat memahaminya. Kemudian yang selanjutnya yang kelima yaitu merancang dan melaporkan solusi. Nah, kalau misalnya keseimbangan lingkungan itu ada masalah, maka kalian bisa melaporkan ataupun membuat bagaimana sehingga solusinya dari lingkungan tersebut agar seimbang. Ya, itulah tujuan dari mata pelajaran di bab makhluk hidup dan lingkungannya. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat berpengaruh dan bisa mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Baik, bab yang kedua yaitu zat dan perubahannya. Di sini dari zat dan perubahannya, tujuan kalian dari mata pelajaran ini kalian dapat yang pertama yaitu menjelaskan tentang materi sesuai dengan pemahamannya. Jadi apa itu zat dan perubahannya secara melalui buku, internet, dan diskusi. Nanti ketika misalnya terdapat permasalahan, maka di kelas kita akan membahas bareng bagaimana solusinya dan apa yang tidak diketahui sehingga kita dapat diskusi di kelas. Yang mana yang benar, mana yang salah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi sifat dan jenis materi berdasarkan literasi yang sudah ada antara buku, internet, serta video pembelajaran yang kalian sudah temui. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia
berdasarkan percobaan. Nah, kalian nanti akan melaksanakan percobaan fisika, kimia, dan bagaimana hasilnya. Apakah dia seperti ya, sesuai dengan harapan atau tidak. Dan di situ kita akan memahami lebih jelas ya masa. Di tujuan yang keempat yaitu menjelaskan tentang ciri-ciri dari perubahan fisika kimia berdasarkan bahasa kalian sendiri. Apa itu perubahan fisika di suatu percobaan, apa itu perubahan kimia dari suatu percobaan, kalian dapat menjelaskannya. Gimana prosesnya kok bisa seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu mengelompokkan beberapa contoh yang disajikan berdasarkan ciri-ciri perubahan fisika dan kimia hasil percobaan kalian. Mana ini termasuk yang manakah, fisika atau kimia atau bagaimana? Gitu. Bab yang ketiga yaitu energi dan perubahannya. Di materi ini kalian akan dituntut untuk memahami atau menjelaskan tentang energi berdasarkan pengkajian melalui buku, internet, diskusi. Yang ya itu tentang energi, apa itu energi, gimana energi terbentuk dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan tentang energi potensial berdasarkan buku, internet atau diskusi kalian sendiri terhadap teman-teman kalian. Dan yang ketiga yaitu menyelesaikan permasalahan kontekstual tentang energi potensial berdasarkan kajian buku dan internet. Di mana ini energi potensialnya seperti apa, bagaimana kalian menjelaskan dalam yang keempat yaitu menjelaskan tentang energi kinetik berdasarkan pengkajian melalui buku, internet, dan diskusi. Ya, ini yang tadi potensial sekarang jadi energi kinetik. Kemudian yang kelima yaitu menyelesaikan permasalahan kontekstual tentang energi kinetik berdasarkan buku dan internet yang kalian baca. Jadi bagaimana energi kinetik itu. Kemudian yang keenam yaitu menjelaskan tentang energi mekanik. Kalau tadi sudah potensial, kinetik, sekarang mekanik. Bagaimana itu dan seperti apa. Kemudian yang ketujuh yaitu menyelesaikan permasalahan kontekstual tentang energi mekanik. Itu yang akan dipelajari di tujuan yang ke-8 yaitu menjelaskan tentang daya dan efisien berdasarkan pengajian buku. Jadi daya dan efisien dari energi itu. Jadi sehingga kalian ya dari energi tersebut. Kemudian yang selanjutnya menyelesaikan permasalahan kontekstual terhadap daya dan efisien energi itu sendiri melalui buku dan internet. Kemudian yang ke-11 yaitu menganalisis konsep energi, usaha dan kerja serta perubahan energi, hukum kekerasan energi dalam penerapan kalian sehari-hari di rumah ataupun di lingkungan kalian saat ini, bagaimana itu penerapannya, kalian bisa menganalisis mana itu perubahan, mana itu energi kinetik, potensial ataupun mekanik. Bab yang keempat yaitu tentang bumi dan antariksa. Nah, secara ini kita akan kalian akan menjelaskan struktur bumi, urutan, pengajian buku, internet serta video pembelajaran yang kalian akan pahami dalam materi ini. Kemudian yang selanjutnya itu mengidentifikasi berbagai macam hal tentang gempa melalui buku dan internet serta video pembelajaran yang mungkin kalian temui. Tujuan yang keempat yaitu menjelaskan tentang cuaca dan iklim berdasarkan pengkajian terhadap buku, internet, serta video pembelajaran. Jadi kalian akan memahami, mencari tahu tentang cuaca dan iklim, serta kalian bisa menjelaskan di kelas bagaimana itu cuaca, iklim. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjelaskan tentang rotasi dan revolusi bumi dan pengaruhnya terhadap bumi serta lingkungannya. Ya, jadi melalui buku, internet segala macam, hal sumber belajar yang lainnya kalian dapat memahaminya, kemudian kalian dapat menjelaskan di kelas.
Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua dari penjelasan Bapak di perkenalan pertama ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan dapat bermanfaat dan dapat dipahami sehingga pembelajaran kita selama 1 tahun ini dapat bermanfaat. Di semester ganjil ini mohon kerjasamanya dengan kita semua. Semoga kita dapat membangun pemahaman serta proyek IPAS ini menjadi lebih baik.